Halo, semangat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Saat ini saya berada di kota Gorontalo, di Hotel El Madinah. Di hari ke-6 ini kami akan riding dari Gorontalo menuju ke Manado. Sehingga ini merupakan etapa terakhir dari rangkaian touring Jelajah Sulawesi bersama Big Max Indonesia, teman-teman. Nah, sebelum kami meninggalkan kota Gorontalo, kami akan main dulu ke pantai Botubarani untuk melihat hiu paus, teman-teman. Nah, ini adalah kesempatan yang langka karena untuk melihat hiu paus ini di Indonesia jarang sekali, teman-teman. Di Indonesia hanya ada 3 setahu saya, ya. Yang pertama yaitu di Teluk Cendrawasih di Papua. Yang kedua adalah di Talisayan, Kalimantan Timur. Dan yang ketiga di sini, teman-teman, di Pantai Botubarani, Gorontalo. Sehingga karena saya sudah ada di Gorontalo, saya berusaha meyakinkan teman-teman untuk sebelum kita meninggalkan Gorontalo, kita harus main dulu ke sana. Dan untungnya semua teman-teman setuju nih. Hari ini grup TDR dikawal oleh patwal, teman-teman. Ada 2 patwal, yang satu buka jalan di depan, yang satu lagi di belakang, teman-teman. Selain itu, saya juga melihat riding bersama kami Om Fandi Makassar yang bertugas sebagai seksi dokumentasi dari touring Jelajah Sulawesi, dan juga 2 rekan dari BMI Kalimantan Tengah, Om Haji Rahman, dan satu lagi kalau nggak salah namanya Om Arafat. Lokasi pantai Botubarani ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Gorontalo, teman-teman. Dari Hotel Madinah tempat kami menginap hanya sekitar 15 kilometeran. Singkat cerita, saat ini saya dan kawan-kawan sudah tiba di pantai Botubarani. Nah, sebagai update buat teman-teman atau informasi buat teman-teman yang mau datang melihat ikan hiu paus di sini, tiket masuk per orang itu orang dewasa ya 5.000. Nah, kemudian untuk melihat ikan pausnya, teman-teman bisa memilih apakah dengan cara snorkeling. Di sini disediakan juga peralatannya, teman-teman bisa sewa atau menggunakan perahu. Nah, saya dan kawan-kawan memilih menggunakan perahu. Nah, biaya sewa perahunya adalah 80.000 per perahu yang bisa masuk 3 orang, teman-teman. Teman-teman, ini dia ikan hiu pausnya. Ini kita pegang-pegang. Hiu ini baik. Hiunya baik. Iya, enak. Untuk melihat hiu paus ini naik perahunya tidak terlalu jauh, teman-teman, hanya sekitar 20 sampai dengan 30 meter saja dari garis pantai. Oke, teman-teman, setelah puas berfotoria bersama hiu paus di pantai Botubarani, sekarang waktunya kami untuk long riding menuju ke Manado. Total jaraknya sekitar 430-an kilometer, teman-teman. Dan jalur yang akan kami tempuh adalah jalur pantai utara. Jadi kalau kemarin dari Palu, Marisa, Gorontalo kami datang melalui jalur pantai selatan, kami hari ini akan menempuh jalur pantai utara.
Nah, ini karena panitia hari ini mendapat informasi bahwa di jalur pantai selatan, karena kondisi banyaknya turun hujan, terjadi banyak longsor di sepanjang pantai utara tersebut, teman-teman. Nah, karena kita akan melalui pantai utara, maka sekali lagi kami akan memotong punggung Pulau Sulawesi untuk menyeberang dari pantai selatan ke pantai utara. Nah, dari Gorontalo ini kami akan naik ke arah selatan melewati kota Isimu yang kemarin kita masuk ke Gorontalo melalui Isimu. Kemudian kita akan terus naik ke atas ke selatan hingga ke perbatasan di Jin, teman-teman. Kemudian kita akan menyusuri terus melalui Bolang Hitam, dan kemudian sesuai pemberitahuan panitia, perhentian kita berikutnya adalah di Tomohon, karena di Tomohon nanti ada kawan-kawan dari BMI setempat yang akan kita akan minum ngopi-ngopi dulu sebentar sebelum nanti bersama-sama masuk ke Manado. Dengan patwal menemani dan membuka jalan, pace kami cukup cepat, teman-teman. Kecepatan rata-rata antara 80 hingga 100 km per jam. Sebelumnya saya juga tidak tahu bahwa patwal akan mengawal kami sejauh ini, tapi ternyata cukup jauh, teman-teman. Mungkin ada sekitar 110-an kilometer sejak dari Gorontalo. Dan saya kurang tahu pastinya di mana patwal mulai melepas kami untuk jalan sendiri. Tapi perkiraan saya itu adalah di perbatasan di Jin, teman-teman. Itu adalah perbatasan antara provinsi Gorontalo dengan provinsi Sulawesi Utara. Speed patwal dan kondisi jalan yang berkelok-kelok dan juga didukung oleh aspalnya yang relatif mulus, kami sangat menikmati bermain-main sepanjang pengawalan ini, teman-teman. Oke, teman-teman, karena saya tidak mempunyai liputan on the bike untuk memperlihatkan kondisi jalan antara Bolang Mongondo hingga ke Manado, karena situasi yang hujan tidak memungkinkan untuk mengambil video. Saya update di sini sedikit, teman-teman. Kondisi jalan mulai dari Gorontalo hingga ke Jin, perbatasan provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Utara, jalan cukup mulus, tidak bisa dikatakan 100%, karena masih ada lubang-lubang, tambalan-tambalan, mungkin dari skala sekitar 90%-an gitu, teman-teman, tapi boleh dikatakan mulus. Nah, kemudian ruas antara sejak dari Jin kemudian masuk ke Bolang Mongondo, nah itu kondisi jalan tidak sebaik, teman-teman. Nah, kemudian lewat Bolang Mongondo hingga ke Manado itu jalan bagus kembali, teman-teman. Kami lewat sudah malam memang, tapi kami ingat jalanan cukup baik di sana. Jadi buat teman-teman yang akan melewati jalur ini tidak menggunakan motor adventure, menggunakan motor X-Max seperti yang kami gunakan saat ini, masih oke, teman-teman. Nah, seperti saya sebutkan, mendekati perbatasan
Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Utara mulai turun hujan teman-teman. Terus hingga kita melalui perbatasan hingga ke Bolang Mongondo, terus mendekat ke Tomohon, hujan terus teman-teman. Oke teman-teman, video hari ini saya akhiri di sini dan sampai jumpa besok. Bye. Selesai touring Sulawesi. Lubangnya gitu. Iya, ada lubang angin ini. Kita sudah sampai di Manado di Hotel Aston. Aston Manado. Ya. Oke teman-teman, kemarin kami sudah menuntaskan etape terakhir dari touring jelajah Sulawesi, di mana kami start tanggal 13 kemarin dari Makassar, dan kemarin tanggal 18 kami tiba di Manado, sehingga tuntaslah touring jelajah Sulawesi ini teman-teman. Dan pagi ini kami akan menuju ke Bitung untuk acara penutupan, dan kemudian kami juga akan main ke titik 0 km Trans Sulawesi teman-teman, untuk menuntaskan perjalanan atau untuk melengkapi perjalanan touring jelajah Sulawesi kami ini. Nah, tapi sebelumnya kami akan main dulu ke Sukarno Bridge di Manado untuk foto-foto sebentar sebelum nantinya kami berangkat ke Bitung. Sukarno Bridge ini merupakan ikon kota Manado. Dan sebagai informasi buat teman-teman, jembatan ini diresmikan pada bulan Mei 2015, dan jembatan ini memiliki panjang 1,1 km. Ini masih satu lagi nih. Saya dapat nih. Sekarang kita berada di Sukarno Bridge, Manado. Kita punya gaya. Berani. Gaspol. Nah, dari sini kemudian kami mulai berjalan ke Bitung, teman-teman. Nah, jaraknya dari Manado ke Bitung itu 50 km. Untuk menuju ke Bitung dari Manado ada dua jalan, teman-teman. Yang pertama adalah jalan tol berbayar, yang satu lagi jalan non-tol. Dan karena kami menggunakan sepeda motor, kami harus melalui jalan non-tol. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa infrastruktur jalan yang menghubungkan kota Manado dengan Bitung sudah bagus, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di video ini.
Oke teman-teman, saat ini kami sudah tiba di Bitung, tepatnya di kantor Wali Kota Bitung. Di sini akan ada acara penutupan touring jelajah Sulawesi oleh panitia, kemudian ada juga sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota Bitung, yang kemudian juga dilanjutkan dengan pembagian sertifikat titik nol Trans Sulawesi Bitung, teman-teman. Satu-satu biar ada ini bisa sama di tengah. Yang kami hormati Ketua Umum Panitia BigMax Indonesia, Bapak Temi Jeffrianus. Yang kami hormati perwakilan BigMax Indonesia Celebes. Penyerahan plakat dari BigMax Indonesia kepada Wakil Wali Kota Bitung Bapak Ibu Mandan SK oleh Ketua Umum Panitia BigMax Indonesia Bapak Temi Jeffrianus. Selesai acara di kantor Wali Kota Bitung, kami pun menuju ke Monumen titik nol Trans Sulawesi. Lokasi ini merupakan titik nol dari jalur Trans Sulawesi ya teman-teman. Kami sudah punya sertifikatnya, jadi tidak kurang afdol kalau kami tidak foto-foto di monumen ini. Baik teman-teman, kunjungan ke Bitung ini merupakan bagian akhir dari touring jelajah Sulawesi 2022 yang kami awali tanggal 13 Agustus kemarin, start dari Makassar, dan kemudian kemarin tanggal 18 Agustus kami tiba di Manado, dan hari ini kami ada di Bitung sebagai penutup dari rangkaian touring ini. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BigMax Indonesia, panitia, dan juga para sponsor yang memungkinkan terselenggaranya touring kemerdekaan jelajah Sulawesi 2022 ini. Oh ya teman-teman, meskipun touring ini sudah selesai, tapi saya dan beberapa kawan-kawan akan extend di Manado. Dan teman-teman pantau terus channel YouTube ini karena saya akan bawa teman-teman untuk explore Manado dan sekitarnya. Sampai jumpa teman-teman, bye.